Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Teddy, Pak Kang Jaka, Kang Hussein, Satrusli, dan Mas Ari Wibowo, serta teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan silaturahim untuk ngobrol-ngobrol santai Pak Hussein ya, tentang aspek syariah terkait praktek bisnis kontemporer. Nah, yang malam hari ini kita akan bedah terkait multi level marketing yang tadi Mas Ari Wibowo sudah menyampaikan. Saya rasa baru 10 menit Pak Ari ya. Ya, sebenarnya dari sisi tasawur, deskripsi, narasi belum cukup memahami saya apa yang dikehendaki oleh sistem multi level marketing yang ditawarkan oleh Mas Ari tadi itu. Tapi tidak masalah, saya kira pola-polanya hampir sama dan perlu kami sampaikan nih Mas Ari ya. Saat ini sudah ada 10 multi level marketing yang mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang punya otoritas mengeluarkan fatwa di tingkat nasional adalah DSN MUI. Tadi Mas Ari menyampaikan bahwa multi level marketing yang digeluti Mas Ari sudah mendapatkan sertifikat tapi dari MUI Jawa Barat ya Mas Ari ya. Betul, ada 3 MUI Ustaz. Ya, kebetulan ya. 2 tahun yang lalu seingat saya ini juga menjadi pembahasan di tingkat nasional Mas Ari ya. Oh ya. Apakah MUI daerah berwenang atau tidak mengeluarkan sertifikat kesesuaian syariah? Karena sebenarnya otoritasnya itu ada di DSN MUI. Nah, terlepas dari itu semuanya, saya tidak mau menjas apakah itu salah atau benar ya, karena bukan wewenang kami, dan insya Allah di level MUI pusat dan daerah sudah ada koordinasi. Oh ya, gini Ustaz, mohon maaf. Untuk ya, yang dari Mas. Enggak, saya nggak bahas itu. Jadi saya tidak membahas persoalan itu karena wewenang di MUI pusat dan daerah. Enggak, saya cuma ngasih tahu dari DSN kami juga sudah proses Ustaz. Karena memang dari DSN membutuhkan semua produk halal terlebih dahulu baru ke sistemnya. Jadi sedang proses Ustaz. Mohon maaf. Ya. Jadi intinya itu Mas Ari ya, bahwa kalau nanti ditanya apakah ini sesuai dengan fatwa DSN atau tidak, yang jelas sampai hari ini multi level marketing yang Mas Ari sampaikan tadi belum pernah dibahas di DSN MUI, hanya dibahas kasus pemberian fatwa oleh MUI Jawa Barat saat itu ya. Dan waktu saya ikut acara tingkat nasional di Bangka Belitung, waktu itu sempat juga disampaikan banyak MUI daerah yang mempertanyakan. Nah, tentu saja DSN MUI menjawab bahwa kami tidak tahu karena itu bukan di luar tanggung jawab DSN MUI ya Mas ya, bahwa ada MUI yang mengeluarkan ya MUI daerah lah. Nah, kemudian ketika Rakernas MUI juga sempat dilakukan pembahasan. Nah, terlepas dari semua itu Mas Ari Wibowo maksudnya ya, saya tidak menilai apakah produknya sesuai atau tidak, karena memang kami juga belum melakukan audit. Kebetulan saya salah seorang auditor untuk multi level marketing ya, beberapa multi level marketing, meskipun tentu saja banyak juga multi level marketing yang ketika diaudit begitu sudah keluar hasil auditnya berbeda itu Mas Ari ya, sehingga kadang apa yang ditampilkan di website dengan proposal aplikasi yang disampaikan ke DSN ada perbedaan-perbedaan. Karena itu tidak menutup kemungkinan DSN MUI setelah mengeluarkan sertifikat itu juga mencabut kembali sertifikat multi level atau meninjau kembali atau meminta dihentikan. Nah, itu juga sudah ada beberapa kasus. Oke, saya kira saya akan presentasikan poin-poinnya saja. Tadi Mas Ari sudah menjelaskan bahwa makosid ya, maksud utama dari multi level marketing itu bagus sekali ya. Saya juga waktu itu sempat membaca 2-3 buku ya terkait sejarah multi level marketing. Tujuannya bagus sekali ya, memangkas ya
memangkas jalur distribusi yang biasanya bikin produk itu mahal. Ya. Nah, karena itu dengan pola multi level marketing ini diharapkan konsumen bisa menikmati produk dengan harga yang murah. Nah, nanti gini Mas Ari ya, tadi saya sekilas nih Mas Ari ya, cuman saya belum bandingkan ya. Misalnya yang eco racing, eco farming yang Mas Ari sampaikan, ternyata kok dijual juga di e-commerce ya. Di e-commerce dijual juga. Saya nggak tahu nih, kira-kira nanti kalau ada konsumen yang membandingkan, kok ternyata lebih mahal ketika sebagai member gitu ya. Nah, ini juga jadi persoalan nanti ya, karena tujuan ya, ini tujuan nih Mas Ari ya. Maka karena itu menurut saya eco racing atau farming ini perlu dipantau nih Mas Ari. Jangan sampai ada beberapa multi level marketing yang maksud awalnya bagus, begitu persaingan tidak sehat internal member, akhirnya membuat produk itu bebas dijual belikan tidak melalui jalur multi level marketing tadi itu. Nah ini juga ini perlu diantisipasi dan kadangkala akhirnya menjelek-jelekan multi level yang ada. Nah, masalah definisi saya tidak perlu sampaikan karena saya yakin semuanya paham ya tentang multi level marketing ini. Nah, kalau di DSN MUI ini sesuai dengan juga terminologi yang ada di APLI ya. Istilah lain dari multi level marketing adalah penjualan langsung berjenjang. Nah, ini juga saya yakin nanti bisa dibaca detailnya karena kalau saya baca sangat panjang. Nah ini saya ambil dari website APLI ya yang membedakan antara multi level marketing dan sistem piramida. Nah ini menarik kalau kita nanti bandingkan untuk menilai kira-kira satu multi level marketing itu cenderung ke piramida atau ke multi level marketing. Nah tentu saja kalau Mas Ari tadi sudah menceritakan bahwa multi level marketing yang Mas Ari teliti ini sudah mendapatkan keanggotaan dari APLI ya, biasanya sudah dilakukan proses audit. Nah cuman ini penting nanti silakan dibaca. Saya hanya akan menyampaikan di akhir aja terkait fatwa yang di dalam fatwa itu juga patokannya adalah pembedaan ini. Ini panjang, nanti silakan info lebih detail ada juga di web APLI ya, tinggal diklik aja, nanti saya share. Nah kemudian, sekarang kita lihat dalam perspektif syariah. Apa sih parameternya ketika kita menilai sebuah produk multi level marketing itu sesuai dengan syariah atau tidak? Nah minimal parameternya itu kan ada 3 ya, ada gharar, jadi kemudian aklul mal batil dulem, riba, nah yang lain biasanya tadlis. Tadlis itu terkait dengan manipulasi. Jadi kalau misalnya marketingnya menjelaskan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya, baik tentang substansi produk ya, maupun janji-janji yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu terkait tadlis. Nah itu umum, mau syariah mau tidak sebenarnya ya, di dalam dunia marketing yang sesuai dengan regulasi Indonesia, tadlis seperti itu tidak boleh. Nah ya, kemudian apa yang dimaksud dengan gharar ya? Nah gharar ini sebenarnya ketidakpastian yang muncul dalam sebuah transaksi. Nah sebenarnya kalau tadi misalnya yang disampaikan Mas Ari tadi, objek jual belinya adalah produk-produk yang memang halal, dari sisi produknya tidak ada isu ya Mas Ari ya. Hanya saja memang DSN MUI ketika mengeluarkan sertifikat harus dipastikan semua produk yang ditawarkan itu harus mendapatkan sertifikat MUI, sertifikat halal, bukan MUI lagi sekarang ya, sertifikat halal. Lagi proses itu. Itu untuk menjamin biar nanti dari sisi ke produk itu ada persoalan. Nah kemudian dari sisi gharar. Nah kalau gharar ini tentu saja kalau produknya udah jelas, udah halal, belum tentu gharar hilang. Karena gharar ini nanti terkait pasti atau tidaknya. Misalnya produknya ada nggak ketika ditawarkan ya, dijual. Saya kalau Mas Ari nanti sebagai agen, produknya Mas Ari nggak punya stok gitu ya. Kemudian menawarkan ke orang, menawarkan sesuatu yang belum dimiliki, itu kan jadi persoalan. Itu kan persoalan gharar juga Mas ya. Betul. Nah jadi yang begitu-gitu kalau kita dalami juga panjang nih.
Nah, cuman dari sisi kalau itu piramida ya, bukan multi level marketing, biasanya peserta tidak bisa memastikan apakah dia akan berhasil mencapai level tertinggi atau sebagai level terendah. Ini kalau objek yang dijadikan objek jual beli tadi hanya kamuflase. Ya. Nah, kalau kamuflase, maka kelihatan orientasi peserta ini menjual produk atau merekrut orang. Dulu kebetulan saya itu sudah 4 kali ikut Mas Ari ya. Ya untuk namanya dulu waktu masih muda, ingin tahunya tinggi sejak mahasiswa dulu ya. Nah, mudah-mudahan nih yang kelima nanti ya, Ustaz. Jadi ketika kita ikut multi level marketing, nah tinggal kelihatan semangatnya menjual atau merekrut. Bahkan ada yang mungkin kesel tuh Mas Ari, semangatnya menjual atau menjerumuskan orang. Nah ini kan negatif sekali ya. Nah, siap. Kalau misalnya kelihatan, kalau semangatnya adalah merekrut, pasti motivasinya tadi iming-iming komisi pengembangan tadi Mas Ari. Betul. Nah, ini kelihatan. Jadi sebenarnya gampang, kayak berdasarkan pengalaman saya ya. Apakah ini multi level marketing yang berbasis produk, kekuatan pada produk, atau kekuatannya pada jaringan untuk rekrutmen dan janji-janji diberikan komisi tadi. Nah ini yang nanti membedakan. Kalau memang basisnya adalah produk, nah disitulah yang benar ya. Dan itu biasanya tandanya awet tuh Mas Ari ya. Itu awet multi level marketingnya. Ada beberapa multi level marketing yang sejak saya mahasiswa sampai sekarang bertahan gitu ya. Nah itu biasanya itu di kekuatan produknya. Tapi kalau kekuatan membangun jaringan yang dikedepankan dan janji-janji komisi itu di situ biasanya tidak awet. Dan itulah yang banyak memunculkan horor, ketidakpastian. Nah itu. Yang kedua adalah aklul mal batil, jadi nggak boleh makan harta orang secara batil. Nah tentu saja caranya ya jangan sampai kita tadi menipu ya, bertransaksi secara ngoror sehingga banyak orang mengeluarkan harta tujuannya untuk mencapai target-target, tapi ternyata target itu adalah target yang tidak gampang untuk dicapai. Nah, kemudian riba ini masalah investasinya ya. Kalau ini yang murni piramida nih, itu kan biasanya kelihatan juga dari pendaftaran tuh Mas Ari ya. Kalau pendaftarannya itu mahal, meskipun mohon maaf nih Mas Ari, ada yang mengkapling, oh ini administrasi untuk starter kit, untuk pembinaan, yang ini adalah produk. Nah sekarang kita harus kritis. Apakah betul ke produk? Nah, tadi kira-kira produk itu dengan produk yang sepadan, seandainya dia tidak dijual di pasaran, itu harganya seimbang atau tidak? Begitu ya. Dulu kan ada tuh Mas Ari, multi level marketing yang jualan Indomie Mas Ari ya. Ternyata hanya covernya aja yang diubah, tetap aja Indofood. Tapi harganya kok bisa 2 kali lipat. Nah, ini kan ketahuan 10 kali lipat ya. Nah, ini yang harus berarti bukan pada jual belinya, tapi pada tukar menukar uangnya kepesertaan. Nah, kalau tukar menukar uang, kita memberikan uang dengan harapan mendapatkan uang juga. Nah, ini nanti akan ada riba jika ada selisihnya, riba fadl ya. Jika diberikan tidak tepat waktu akan terjadi riba nasiah. Nanti insya Allah kita udah bahas nih pada pertemuan sebelumnya Pak Ari ya. Mudah-mudahan peserta masih ingat lah, saya nggak akan jelaskan lebih detail lagi. Nah pertanyaannya, ini kalau asumsinya masuk kategori piramida, sistem piramida, bukan multi level marketing yang sejatinya. Ada yang mengatakan bahwa sistem multi level marketing yang piramida itu sebenarnya sah-sah saja karena mengikuti akad samsaroh. Nah, ada yang mengatakan dia mengikuti ijaroh. Ada yang mengatakan dia mengikuti jualah. Nah ini saya ambilkan dari beberapa tulisan yang berbahasa Arab ya oleh Mas Sayyid di Syekh di Timur Tengah itu yang mencoba untuk menganalisa dia. Nanti sebelum saya sampaikan fatwa MUI. Nah samsaroh sistem makelar itu dikenal di dalam syariat juga ya. Nah hanya para ulama ketika apakah benar
multi level marketing yang model piramida itu adalah akad simsaroh atau samsaroh. Nah, dia katakan ini. Dalam simsaroh, makelar mendapatkan upah dari hasil menjual barang atau jasa. Sedangkan dalam piramida, peserta justru harus membayar uang. Ini tadi yang ciri khasnya, pendaftarannya gede, kemudian member member yang merekrut member lagi dapat fee. Fee-nya sebenarnya didapatkan bukan dari menjual barang, ya, tapi dari tadi pendaftaran tadi. Nah, kemudian yang kedua, simsaroh memasarkan barang secara hakiki, sedangkan dalam piramida barang hanya sarana. Jadi barang hanya sebagai sarana. Kalau simsaroh itu betul-betul. Jadi kalau Pak Husen ini menjadi agen gitu ya, maklar rumah itu betul-betul menjual rumah tuh Pak agennya. Iya Pak Husen ya. Iya, tujuannya menjual rumah. Jadi motif utama adalah mendapatkan komisi. Sementara kalau piramida itu bukan menjual rumahnya, tapi komisi dan memperluas jaringan. Mohon maaf nih Mas Ari ya. Oh, nggak apa-apa, terus jangan sampai ya ketika menjelaskan ini lebih menekankan komisi pengembangan tuh Pak Ari. Jadi baiknya itu kepada komisi proyek tadi Pak Ari. Kalau sudah komisi pengembangan dan orang larut dalam itu, akhirnya produk itu hanya sebagai tadi kamuflase saja dalam sistem. Nah, yang ketiga, dalam simsaroh tidak disyaratkan membeli produk seperti multi level marketing. Nah, ini sebenarnya terjadi perdebatan ulama. Kalau memang produk-produk itu adalah produk yang memang untuk meyakinkan orang dia harus pernah menikmati, nggak ada salahnya, ya. Maksudnya misalnya Pak Husen jualan combro gitu ya, jualan combro, tapi bukan Pak Husen bikin sendiri. Kan nggak lucu kalau saya mau beli, Pak Husen udah pernah merasakan belum gitu kan. Nah, di sini maka penjual ya agen sangat wajar diminta beli dalam konteks itu gitu ya. Tapi kalau kemudian agen ini diwajibkan membeli, bahkan mohon maaf nih Mas Ari, kadangkala ada beberapa agen yang sebenarnya pasar dia juga buntu, udah nggak berkembang. Tapi karena dia ingin kejar target dapat bonus jalan-jalan ya, kalau penjualannya sampai sekian, dia membeli sebanyak-banyaknya, tapi ketika menjual mentok Mas. Nah, akhirnya ya dia bisa jadi nggak gunakan itu barang. Nah, itu nanti di fatwa MUI ada istilah ighra, mengeluarkan sesuatu untuk mencapai sesuatu, tapi mengeluarkannya tadi bukan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh dia, gitu ya. Tapi semata-mata untuk meraih impian. Nah, ini juga menjadi concern para ulama. Kemudian apakah sistem piramida adalah ijaroh? Nah, ini ulama mengatakan sistem piramida bukan ijaroh karena upah dalam piramida tidak tertentu dan kewajiban peserta untuk memasarkan tidak dibatasi waktu. Jadi ini kalau akadnya itu jasa ijaroh, itu memang ketat ya, ulama ketat. Pertama, ya harus jelas berapa nanti fee-nya, mau berhasil mau tidak ini Mas Ari, kalau akadnya ijaroh ini. Yang kedua, waktunya juga harus jelas. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan ini model akad ijarah tidak tepat. Nah, yang ketiga, ini yang banyak ulama yang membolehkan ini ya, walaupun kalau dibanding-banding ya dari tulisan-tulisan di Timur Tengah, ya hampir 30% membolehkan, 70 tidak membolehkan. Yang membolehkan ini mengatakan bahwa komisi-komisi yang diberikan untuk penjualan barang, termasuk rekrutmen, itu menggunakan akad jualah. Nah, ini yang nggak setuju dia bilangnya. Sistem piramida bukan jualah, karena dalam jualah ada kebebasan para pihak untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Jadi maksudnya ketika dia mau jadi agen, terus atau tidak terus itu boleh gitu ya. Tidak dibatasi oleh waktu. Nah, sementara di sistem piramida ada yang dibatasi oleh waktu. Kemudian pekerjaan tidak tertentu, pihak yang melakukan jualah yang mendapatkan upah. Ini jadi sebenarnya kalau jualah ya pihak yang melakukan pekerjaan untuk jualah itulah yang akan memperoleh upah. Ini nyindir nih Mas Ari. Ini ulama ini nyindir. Jadi bukan upline-nya ya. Oh iya. Yang kerja. Nah pertanyaannya. Betul. Bisa nggak seandainya sistem
upline dan downline itu berjalan betul-betul untuk melakukan pembinaan, nanti di fatwa DSN sebenarnya nggak ada isu itu. Asal betul-betul berfungsi membina, menjelaskan produk, bukan pasif income gitu Mas ya. Nah, biasanya kalau sistem di piramida itu menggunakan proses pasif income. Nah, fatwa DSN MUI alhamdulillah sejak tahun 2009 fatwa nomor 75 itu sudah ada ya tentang pedoman penjualan langsung berjenjang berdasarkan prinsip syariah. Ini saya kira nggak perlu saya jelaskan definisi-definisi ini karena insya Allah sudah paham semuanya. Komisi, bonus nih ya. Jadi kalau komisi itu ini yang penting ya. Kalau ini definisi versi DSN Mas Ari ya. Siap. Nah, ini dulu koordinasinya waktu itu dengan APRI ya. Jadi kalau komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa. Jadi ini kalau produk multi levelnya jasa, kalau barang. Kemudian ada bonus. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan karena berhasil melampaui target. Jadi misalnya tadi bonusnya umroh, bonusnya haji gitu ya. Kalau dia memang berhasil menjual barang melampaui target. Nah ini igrok, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Igrok adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan. Jadi mohon maaf nih, biasanya kalau kita ini memang tergiur oleh iming-iming marketingnya, bahwa kalau bisa menjual sekian akan dapat jalan-jalan ke China ya, kalau syariahnya ke Mekah, ke Madinah, umroh atau ziarah-ziarah spiritual dan lain-lain. Nah pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan kewajaran atau ketidakwajaran? Tadi indikasinya ya. Kalau dia sebenarnya nggak butuh barang, tapi hanya ingin mencapai target, akhirnya dibeli juga. Nah itulah namanya igrok. Akhirnya yang nggak dibutuhkan juga ya dia beli. Nah ini igrok. Money game, saya kira udah tahu semuanya. Kemudian excessive markup ya, batas margin laba yang berlebihan dikaitkan dengan hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya tadi objeknya itu nggak seberapa nilainya di nilai pasarnya, apalagi kalau dijual juga secara bebas ya. Ternyata di markup setinggi mungkin, nah itu tentu saja tidak tepat nantinya. Nantinya ini hanya definisi. Kemudian ada member get member, strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya. Jadi tadi kalau Mas Ari menjelaskan ada skema ini ya untuk pengembangan tadi kan, misalnya Anda merekrut A, merekrut B, kemudian B, A merekrut lagi. Nah itu member dan member. Nah ketentuannya seperti ini, ketentuan yang ada di fatwa ya, bahwa praktek PLBS ya prinsipnya boleh, tapi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ya, boleh, tapi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Jadi real, ada produknya real. Ya kalau tadi misalnya ada produk pertanian, ada produk minyak dan lain-lain ya. Nah itu ada produknya. Kemudian yang kedua, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan. Makanya Mas Ari juga tadi sudah sampaikan ya Mas Ari, bahwa produk-produknya ya disertifikasi oleh MUI dan termasuk DSN hanya akan mensertifikasi kalau dipastikan semua produknya telah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia saat itu ya. Nah, sekarang dari Kementerian Agama. Yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung goror, maisir, riba, doror, zulm, maksiat. Tadi sudah saya sampaikan. Nanti juga di bawah ini ada perinciannya. Kemudian yang keempat, tidak ada harga biaya berlebihan, excessive markup, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas manfaat yang diperoleh. Jadi karena memang dipaksa oleh sistem, yang boleh jadi barang atau jasanya nilainya sebenarnya kualitasnya biasa saja, tapi kemudian dijual dengan harga yang mahal, karena tergiur oleh iming-iming. Yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung
dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha. Nah, ini penegasannya, karena dalam praktek tadi banyak komisi itu bukan pada penjualan produk atau jasanya ya, tapi lebih pada, mohon maaf tadi istilah pengembangan tadi itu. Nah, kalau itu ini ya harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Jadi justru ini Mas Ari ya, makanya tadi Mas Ari nanti tekanannya kalau mempromosikan itu pada komisi penjualan langsung itu Mas Ari. Di situ ya. Biar nanti orang justru di situ kalau mau ngasih komisi yang besar itu di situ. Kemudian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi. Maksudnya tadi Mas Ari udah jelaskan, sebenarnya jelas ya informasinya. Kalau telah mencapai segini itu clear di awal. Jadi jangan sampai nanti dulu pernah itu ada keributan ya, gara-gara tiba-tiba ada perubahan dan tidak dikomunikasikan gitu ya. Jadi ketika sejak awal harus jelas, ketika ada perubahan juga harus dikomunikasikan kepada seluruh member. Dan tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang dan jasa. Jadi ini yang tadi saya katakan passive income itu tidak ada. Karena biasanya ciri khas dari sistem piramida money game itu passive income ya. Nah, istilahnya kalau di Jawa itu tinggal ongkang-ongkang kaki gitu ya. Tinggal naruh kaki aja begini, dia sudah dapat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, saat ini nih Mas Ari ya, ada dulu ketika ada yang ke DSN menyampaikan, oh kami membina Pak. Pertanyaannya, yang membina siapa? Bapak langsung atau upline-nya atau perusahaan? Ya perusahaan Pak, kami kan mengundang mereka. Nah ini Mas Ari ya, ternyata sekarang ini apalagi dengan sistem Zoom ini Mas Ari, pembinaan bisa tersentral kan ya, dari Bandung. Nah pertanyaannya, upline yang lain ya, yang punya downline, kira-kira effort pembinaannya apa kalau kemudian dia memiliki hak sekian dari komisi penjualan misalnya. Nah ini harus diperjelas. Kemudian pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota tidak boleh menimbulkan igrok. Nah ini yang penting. Ini memang subjektif, tapi setidaknya kita bisa merasakan ya apakah janji akan memberikan komisi dan bonus itu membuat member melakukan sesuatu yang irasional tadi itu Mas, yang sebenarnya dia nggak butuh, atau dia melakukan manipulasi dalam rekrutmen member yang lain karena ingin mencapai. Nah ini kan sering kali ya di perusahaan juga nih Mas Ari ya, gara-gara kepala-kepala cabang itu ditarget oleh perusahaan harus kinerjanya segini ya, kalau misalnya dia jualan harus mampu menjual dengan volume segini, kalau enggak awas lo nggak pecat misalnya ya, atau gua turunin tuh gajinya. Akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang nggak elok, nggak etis kan Mas Ari ya. Dalam proses penjualan barang bisa nipu, bisa riswah dan lain-lain. Nah itulah yang nggak dikehendaki dan itu bisa berpotensi menimbulkan igrok ya. Igrok tadi yang sudah saya bahas. Nomor 9, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Nah ini ciri-cirinya di dalam sistem multi level marketing. Memang pembinaan penting pembinaan. Bahkan Mas Ari ada itu hadisnya itu, mansana sunatan hasanatan ya. Siapa saja yang menunjukkan jalan kebaikan maka dia akan mendapatkan bagian darinya. Nah upline ke downline ini bisa jadi bagian dari kerja hadis itu ya, terapan. Tapi jangan sampai kemudian yang downline-nya yang paling bawah akhirnya terdolimi. Nah ini cirinya nih, kalau itu yang bekerja biasanya multi level marketing ini nggak bakalan bertahan, paling lama 3 tahun udah berhenti tuh. Nah ini nanti yang Mas Ari tadi tawarkan, nanti kita uji dalam sejarah Mas Ari ya. Apakah akan bertahan terus? Kalau bertahan, biasanya kekuatan itu ada pada produk. Nah, itu juga perlu kita lihat. Nah, berikutnya adalah sistem perekrutmen keanggotaan, bentuk penghargaan, acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariat, akhlak, syirik, kultus, maksiat, dan lain-lain.
Nah ini Mas Ari dulu saya pertama kali ikut multi level marketing itu kan, ada seremonialnya yang joget-joget. Insya Allah kalau Mas Ari tadi klaim syariah, nanti seremonialnya nggak ada yang joget-joget, minum-minum gitu Mas Ari ya, yang hura-hura. Insya Allah, Nah, insya Allah. itu mudah-mudahan terjaga ya, karena saya lihat di beberapa multi level marketing itu yang ditunjukkan di gambar. Kalau kamu nanti bisa ke Cina, wah kamu akan ke tempat-tempat wisata, wah gambarnya yang menarik buat Pak Husen yang masih muda, gitu kan ya. Bisa menghilangkan hafalan ya Ustaz. Iya, itu udah hilang, error langsung Pak Husen. Nah, kemudian yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutmen keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini, jadi maksudnya fatwa DSN ini tidak melarang nih, Mas Ari ya, model komisi pengembangan tadi nggak dilarang, Mas. Tapi kalau adanya sistem adanya upland, downland, itu betul-betul memang membina ya, mengawasi, mengkoordinasikan. Dan disitulah sebenarnya nanti akan menjadi kekuatan sistem dalam proses penjualan. Nah, kemudian tidak melakukan kegiatan money game. Jadi ini sudah standar dan tadi sudah saya contohkan. Nah, kalau akad-akad sebenarnya banyak, nanti insya Allah kita dalami sendiri ya kalau akad-akad ini. Artinya ya kalau misalnya menjual barang, ya biasa jual beli biasa gitu ya. Kalau jual belinya disebutkan modalnya nanti murabahah. Nah, ketika dia hanya sebagai agen untuk menjualkan, nanti akadnya bisa ijaro, bisa jualah, bisa wakalah. Nah, apa bedanya masing-masing? Nah, ini skemanya, ini ringkasannya ya. Jadi ada ijaro, jualah, samsaro, wakalah, bil ujro. Akad-akad syariah bisa dipenuhi. Nah, sebenarnya gampang kalau mencarikan kesesuaian akadnya yang pas apa gitu ya. Nah, kalau ijaroh ya subjeknya harus tertentu. Yang susah itu ini jumlah ujrohnya harus pasti di awal, mau berhasil mau tidak dikasih sekian. Gitu Mas Ari. Jadi kalau Mas Ari kerja sebagai PNS itu contohnya ijaroh, Mas. Ya, makanya akhirnya apa? Pada males, Mas. Ya, kerja digaji gitu kan. Ya, dan jangka waktunya juga jelas tiap bulan kan Mas ya. Nah, itu ijarah tuh. Pekerjaannya ya diketahui, pekerjaanmu ini. Oke, pokoknya dikerjain, bahkan tadi mau berhasil mau tidak ya digaji. Nah, kalau jualan ini yang banyak dipakai ya. Jadi pekerja boleh tidak tertentu. Maksudnya ya Pak, siapa yang bisa menjual barang ini akan dapat segini. Siapa? Itu orang umum aja, siapa aja. Kalau dalam ijarah harus jelas gitu ya. Kalau jualan, siapa aja yang mau ikut gitu. Kemudian yang kedua, objeknya jasa. Kalau jualah ini adalah jasa penjualan gitu ya. Kemudian pasti bentuknya diberikan jika berhasil. Nah ini fee-nya, komisinya hanya diberikan kalau berhasil menjual. Nah, seandainya PNS itu ada target, kalau mencapai target dibayar, kalau enggak, itu akadnya pindah jualah. Nah, kemudian tidak dibatasi, Maliki dibatasi. Maksudnya waktu mengerjakan tidak dibatasi waktunya. Yang penting adalah outputnya. Nah, itu nanti jualah. Tidak diketahui dan tidak terukur pekerjaannya. Bagaimana cara mengerjakan? Nggak dipastikan. Harus diketik atau apa? Harus melalui media sosial atau apa? Nggak penting. Yang penting mampu menjual berapa? Mau door to door ya? Mau dengan online? Mau apa? Nah, nggak ada batasan. Nah, kemudian ada brokerage samsara tadi itu. Ini hampir sama. Cuman bedanya kalau samsara orangnya juga jelas. Nah, multi level marketing ini kalau samsara pesertanya jelas siapa yang ikut gitu ya. Nah, kalau nggak jelas itu bisa keluar masuk terserah gitu. Bahkan nggak terdata. Objeknya sama-sama jasa, sama dengan jualah. Kalau ijarah bisa barang, bisa jasa ya. Nah, kemudian jumlah ujrohnya pasti bentuknya diberikan jika berhasil, sama dengan jualah. Kemudian dari sisi jangka waktu tidak dibatasi. Jadi samsara itu tidak dibatasi. Samsara itu contohnya ya kalau Pak Husen saya minta jualin rumah saya misalnya Pak Husen ya. Nah, Pak Husen udah jelas Pak Husen tuh. Ya, subjeknya tertentu Pak Husen. Objeknya jelas jualin rumah. Jumlah ujroh, tapi saya bilang Pak Husen nanti kalau berhasil jual dapat 5%. Gitu Pak Husen. Kalau Pak Husen nggak berhasil jangan minta saya, nggak saya kasih. Nah, itu samsara.
Kemudian jangka waktu, saya nggak batasi hanya setahun ini Pak Husen. Pokoknya silakan Pak Husen kapanpun, ya, kalau nggak bisa jual tahun ini, ya tahun berikutnya. Tapi orangnya udah jelas tuh, hanya Pak Husen. Kemudian pekerjaannya diketahui dan terukur. Artinya Pak Husen udah nyampein ke saya bahwa saya akan melakukan cara ini Pak. Ya, itu ya. Kemudian nanti ada wakalah bil ujroh, sama tertentu, bisa jasa, bisa investasi, pasti di awal. Nah ini kalau wakalah bil ujroh ini sama dengan ijaroh ya. Jadi nanti ujrohnya udah pasti di awal ya, kemudian tidak dibatasi. Nah, cuman kalau ijarah dibatasi, kalau wakalah tidak dibatasi, diketahui dan terukur. Wakalah orangnya juga udah jelas. Jadi kalau orangnya nggak jelas tadi jualah, samsara. Nah ini pilihan-pilihan maksud saya untuk pengembangan model aspek jasanya. Kalau jual belinya tadi bisa jual beli biasa, jual beli murabah dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekilas saja. Ini daftar PLBS yang sudah terdaftar di DSN MUI dapat sertifikat beserta tanggal kedaluarsa, nanti bisa dicek di website DSN ya. Ada PT Nusa Selaras Indonesia ya, kemudian PT Millionaire Group Indonesia, ada PT Keling Nusantara, PT Armenerica Farmasi. Nah, Armenerica dulu yang umroh dicabut karena dalam prakteknya nggak benar. Nah, sekarang dia mengajukan lagi farmasi. Nah, ini baru keluar. Nah, mudah-mudahan nggak dicabut lagi. Ini dulu yang agak bandel nih. Kemudian PT Duta Elok Persada, ini juga tentang kosmetik ya, sudah dapat sertifikat. PT Dula sama tadi ya. PT Nusantara Sukses Selalu, kemudian PT Singalangit Jaya Tins. Nah, ini Pak Husen dulu, mantan distributornya yang sudah nggak lanjut nih, kayaknya kecewa nih karena. Saya tahu kecewanya kenapa tuh. Nggak dapat reward PT Herba Penawar Al Wahida, ini juga udah dapat. PT ini Paytrend ya, Paytrend cuman nampaknya nggak lanjut dan waktu itu sempat diminta untuk dikaji ulang karena tadi beberapa membernya itu nggak mengikuti instruksi dari pusat sehingga sistem marketingnya antara yang disampaikan ke DSN dan yang berkembang ada perbedaan juga. Waktu itu sempat jadi juga masyarakat mengingatkan. Nah, ada PT Momen Global Internasional ya, nutrisi kesehatan, ini juga proses perpanjangan karena sudah habis masanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai apa ya, bahan diskusi ya. Nah, tentu saja parameter-parameter yang ada di fatwa DSN itu sifatnya adalah normatif ya, yang sangat mungkin memunculkan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Bahkan bisa jadi juga di kalangan orang DSN bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Makanya ketika kami di DSN melakukan audit, boleh jadi kesimpulan tim audit itu berbeda nanti ketika disimpulkan oleh majelis pleno yang ada di DSN MUI, karena modelnya bertingkat-tingkat seperti itu. Saya terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.